Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dharma Ridho Pangestu dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pendidikan inklusi. Nah, jadi pendidikan inklusi itu dibagi menjadi 4 sub. Yang pertama itu ada pendidikan inklusi, lalu yang kedua ada penyelenggaraan pendidikan inklusi sekolah dasar, lalu ada anak berkebutuhan khusus, dan yang terakhir ada kekuatan pendidikan inklusi. Nah, di sini yang pertama yang akan kita bahas adalah pendidikan inklusi. Oke, nah jadi pendidikan inklusi itu dibagi menjadi 4 subjudul lagi, yaitu yang pertama ada pendidikan segregatif, ada pendidikan integratif, ada pendidikan inklusi, dan juga ada penyelenggaraan pendidikan inklusi SD. Nah, yang pertama kita akan pelajari adalah pendidikan segregatif. Nah, apa sih pendidikan segregatif itu? Nah, jadi pendidikan segregatif itu adalah merupakan layanan sistem pendidikan anak berkebutuhan khusus yang dipisahkan dari pendidikan anak pada umumnya, atau anak ABK dipisahkan sekolahnya dengan anak reguler biasanya. Nah, bentuk sekolahnya itu ada sekolah luar biasa dan juga ada sekolah dasar luar biasa atau biasanya kita sebut SDLB. Yang kedua, kita akan bahas tentang pendidikan integratif. Apa sih pendidikan integratif itu? Nah, jadi pendidikan integratif adalah sekolah yang memberikan kesempatan bagi anak berkebutuhan khusus untuk mengikuti pendidikan di sekolah reguler tanpa ada perlakuan khusus dari pihak sekolah dan guru-gurunya. Nah, sehingga anak ABK itu harus menyesuaikan diri dengan sistem sekolah reguler. Nah, sistem pendidikannya itu terfokus pada membiasakan atau menjadikan pendidikan luar biasa dan pendidikan reguler menyatu jadi satu. Nah, ada juga jenis pendidikan integratif. Yang pertama itu ada integratif lokasi fisik, integratif dalam gerak sosial, dan yang terakhir ada integratif fungsional. Nah, lanjut kita akan membahas tentang pendidikan inklusi. Nah, di sini pendidikan inklusi adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan, memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Nah, jadi anak berkebutuhan khusus dan anak reguler digabung menjadi satu, bisa menjadi satu kelas juga. Nah, tetapi ada beberapa kendala dalam penyelenggaraan pendidikan ini, yaitu yang pertama itu ada minimnya sarana penunjang sistem pendidikan inklusi di sekolah-sekolah reguler. Lalu yang kedua itu ada terbatasnya pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh para guru sekolah inklusi menunjang betapa sistem pendidikan inklusi belum benar-benar dipersiapkan dengan baik. Nah, jadi di Indonesia ini sekolah reguler, yaitu sekolah untuk menyelenggarakan pendidikan inklusi itu guru-gurunya sangat terbatas ya pengetahuan tentang anak ABK. Nah, jadi harus dalam penyelenggaraan pendidikan khusus ada guru pendamping khususnya dari latar belakang sekolah luar biasa. Lalu yang keempat, kita akan membahas tentang penyelenggaraan pendidikan inklusi SD. Nah, di sini strategi yang digunakan itu yaitu strategi penyelenggaraan pendidikan inklusi berupa akomodasi dan juga modifikasi. Lalu ada landasan penyelenggaraan pendidikan inklusi, yaitu ada landasan yuridis seperti biasa, lalu ada landasan empiris dan juga landasan filosofi. Nah, lalu kendalanya juga di sini ada faktor personal, pembiayaan, budaya, profesional guru, dan juga faktor peran serta pemerintahan. Nah, sekarang kita masuk ke judul yang kedua. Tadi pendidikan inklusi sudah. Sekarang kita membahas tentang kekuatan pendidikan inklusi ya. Nah, jadi kekuatan pendidikan inklusi itu dibagi menjadi 4 sub lagi. Yang pertama itu ada pembelajaran partisipasi kolaboratif. Apa sih pembelajaran partisipasi dan kolaboratif itu? Nah, jadi yang pertama kita bahas adalah pembelajaran partisipatif. Pembelajaran partisipatif adalah ingin menempatkan peserta didik sebagai pemain utama dalam setiap proses pembelajaran. Nah, jadi guru itu mengusahakan
peserta didik itu harus menjadi peran utamanya di kelas. Jadi lebih aktif peserta didik dibandingkan dengan gurunya. Lalu kolaboratif. Nah, jadi kolaboratif itu meningkatkan kemampuan individu dan meningkatkan kerjasama antara siswa. Nah, jadi di situ seperti nanti sistem pembelajarannya itu seperti kelompok. Nah, jadi satu sama lain peserta didik bisa saling berkolaborasi atau menyatukan suatu pendapat menjadi satu. Lalu ada pusat layanan klinis. Yang kedua, subtema yang kedua atau subjudul yang kedua itu pusat layanan klinis. Pusat layanan klinis itu dibagi menjadi dua, ada jenis pelayanannya dan juga ada implementasi layanan klinisnya. Nah, jadi jenis pelayanannya itu pelayanan kesehatan individu dan juga pelayanan kesehatan publik. Lalu ada implementasi. Yang tadi implementasinya yaitu data UKS. Lalu yang kedua ada pemeriksaan kesehatan. Lalu yang ketiga dari kekuatan pendidikan inklusi itu yaitu partisipasi orang tua. Nah, ini sangat penting sekali nih. Partisipasi orang tua yaitu sebagai pendidik dan juga sebagai pendamping dari anak berkebutuhan khusus tersebut dan juga anak regulernya. Lalu yang terakhir kekuatannya itu adalah sistem dukungan sekolah dan pemerintahan. Nah, model sekolah inklusi itu ada beberapa, yaitu ada kelas reguler dan charter, kelas reguler dan pull out. Lalu ada kelas reguler, charter, dan pull out. Lalu yang terakhir ada kelas khusus dengan berbagai pengintegrasian. Nah, lalu ada sistem dukungan dari pemerintah. Kebijakan pemerintah itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997. Lalu ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 pada pasal 49 dan 48. Lalu ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan juga ada Permendikbud Nomor 70 Tahun 2009. Nah, lanjut kita sekarang membahas subjudul yang ketiga, ada anak berkebutuhan khusus. Nah, anak berkebutuhan khusus ini dibagi menjadi beberapa lagi ya. Ya, itu ada tunanetra dan tunarungu. Tunanetra itu dia bisa melihat dan tunarungu itu gangguan pada pendengaran. Lalu ada tunadaksa dan tunalaras, ada tunagrahita, lalu ada kesulitan dalam belajar, ada anak autis, cerdas istimewa dan bakat istimewa atau disingkat biasanya disebut dengan CIBI. Lalu ada PPI dan ADD atau ADHD. Nah, dalam menangani anak berkebutuhan khusus tersebut biasanya digunakan jenis-jenis terapi dalam penanganannya, yaitu ada terapi bermain, terapi perkembangan, lalu ada terapi wicara, lalu ada terapi pelaku dan juga terapi sosial. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke subtema yang keempat, yaitu penyelenggaraan pendidikan inklusi sekolah dasar. Yang pertama yang akan kita bahas itu adalah evaluasi belajar. Kita membahas dengan sistem pelayanan yang terlebih dahulu. Nah, sistem pelayanan, lalu juga ada identifikasi dan asesmen BK. Identifikasi dan asesmen BK itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu apa sih yang dimaksud dengan identifikasi dan asesmen BK. Nah, jadi suatu usaha orang tua, guru atau tenaga pendidik lainnya untuk mengetahui apakah anak mengalami kelainan yang membedakan dengan anak lain yang seusianya. Jadi untuk mengetahui lebih awal apakah anak itu mempunyai kelainan atau tidak. Jadi nantinya dalam penanganannya kita lebih mudah dalam mencari strategi atau cara untuk mengatasinya tersebut. Lalu ada fungsinya juga, fungsi dari identifikasi dan asesmen anak berkebutuhan khusus, yaitu ada fungsi formatif dan fungsi sumatif. Lalu yang selanjutnya kita yaitu guru pendamping khusus atau GPK. Guru pendamping khusus ialah guru yang bertugas mendampingi guru kelas dan juga guru mapel untuk melayani anak berkebutuhan khusus. Nah, biasanya guru pendamping khusus ini mempunyai latar belakang menjadi guru di sekolah luar biasa. Lalu ada kompetensinya itu seperti kompetensi keguruan, ada kompetensi kepribadian, pedagogi, profesional, dan sosial. Lalu selanjutnya kita membahas tentang program perencanaan individual atau PPI. Apa sih program perencanaan individual itu? Yaitu suatu kurikulum atau program pembelajaran
yang spesifik dibuat untuk anak khusus dan sesuai dengan kebutuhan anak. Nah, di sini juga ada komponennya. Komponennya itu apa aja? Ada taraf kemampuan siswa, tujuan umum yang ingin dicapai, lalu ada tujuan pembelajaran khusus, ada deskripsi pelayanan pembelajaran, ada waktu dan lamanya dimulai pembelajaran, diberikan evaluasi. Lalu kita lanjut ke desain kurikulum dan pembelajaran. Nah, desain kurikulum pembelajaran itu ada duplikasi kurikulum, modifikasi kurikulum, dan substitusi kurikulum, dan juga omisi kurikulum. Yang terakhir adalah evaluasi pembelajaran. Apa sih evaluasi pembelajaran? Itu adalah kegiatan yang dilakukan guru untuk mengetahui keberhasilan belajar siswanya. Nah, jadi sudah selesai, semuanya sudah kita bahas. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.